Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk para santri-santri Bahrul Ulum Al-Mursidi dan para alumni yang mengikuti kultum pada sore hari ini, insyaallah meneruskan tentang pembahasan Asyaratus Sa'ah. Kemarin sudah disampaikan beberapa Asyaratus Sa'ah yang sudah dilalui. Tapi kalau kita teliti di berbagai literatur, rujukan maroji kitab memang banyak. Tapi terlalu panjang, udah aja biasa bimadzakartuh. Yang sudah dibahas kemarin itu sebahagian daripada Asyaratus Sa'ah yang sudah terlewat. Sekarang insyaallah menyampaikan Asyaratus Sa'ah yang sedang kita lalui, yang sedang kita alami. Kemarin juga disampaikan dalam hadis Jibril, ujungnya hadis ada sa'ukhbiruka bi asyratiha. Kata Rasul, kami bakal menjelaskan tentang asrat-asratnya sa'ah. Rasulullah SAW di dalam hadis mengatakan, pertama, idza waladatil ammatu rabbaha, di mana seorang amat melahirkan Rob, Sayyidnya, artinya amat punya anak dari dundungan, asal sorihil labdi, sorihil hadis. Tapi ini kata Imam Nawawi dan para syarihil hadis, hadza kinayatun an kasratis awaladis sarori. Ini adalah kinayah dari banyaknya anak-anak amat, anak-anak budak, anak-anak amat hatta tasirul ummu ka'annaha ammatun libniha, sehingga jadi ibunya itu seolah-olah menjadi amat bagi anaknya. Ini kalau kita perhatikan, ini sudah nyampe ini. Banyak anak sekarang seolah-olah ibunya itu adalah amatnya. Apalagi kalau anaknya itu jadi orang sukses. Ibunya dari kampung, orang miskin, lalu anaknya sukses jadi pengusaha, seolah-olah ibunya itu menjadi amat. Atau kadang-kadang anak jadi pejabat, ibunya sederhana, itu seolah-olah menjadi amat ibu itu. Jadi anak itu bisa memperbudak kepada ibunya. Itulah diantara tanda-tanda kiamat. Kalau kita teliti dan kita survei ya di masyarakat sekarang, mungkin udah banyak anak memperlakukan ibu seperti amat, seperti babu, dan juga anak itu tidak punya perasaan apa-apa, bertindak kepada ibunya, menyuruh ibunya ini itu dan apa, sehingga ibunya kalau tidak ada anaknya itu menangis di kamar. Seperti begini ibu diperlakukan sama anak. Kayak apalagi kalau dalam sinetron itu banyak kan, sinetron kan. Gitu. Yang kedua, dalam hadis tadi, wa idza tatawala ru'atul ibil albuhmu fil bunyan. Bila mana ru'atil ibil albuhmu, ru'atul ibil itu asalnya itu pengembala onta.
yang tidak dikenal semakin berlomba dalam membangun. Asalnya itu tatawala ru'atul ibil al-buhmu. Kata ulama penjelasan ini, ay waqta tafakhuri ahlil badiyah bital budyan. Asalnya buhmu itu memang al-majhulun alladzi la yu'rafun. Orang-orang tak dikenal. Orang-orang hina, tapi ternyata perekonomiannya maju sampai membangun tinggi-tinggi, bahkan berlomba. Maknanya di waktu tafakhur ahlil badiyah, orang-orang kampung yang tadinya tidak dikenal, yang tadinya tidak sukses, tapi semakin berlomba membangun rumah yang tidak dibutuhkan, rumah yang tidak dihuni. Sekarang kan kalau kita teliti, sekarang kalau kita survei di mana-mana, jangan di Indonesia, apalagi kalau di Timur Tengah, bangunan-bangunan rumah semakin tinggi. Sekarang kalau di AA saja di Surade, di kebun kelapa itu, di kebun singkong itu bangunannya, rumahnya tinggi-tinggi karena hasilnya dari TKW gitu. Itu sudah sampai itu. Singkatnya, makna hadis yang kedua ini, yang redaksi tatawala ru'atul ibil itu ibaratun anirtifal asafil. Orang yang tadinya hina, orang yang tadinya rendah, orang yang tadinya miskin menjadi kaya raya sehingga menjadi sarombong. Sekarang kan banyak. Mungkin sudah banyak orang-orang yang tadinya miskin menjadi maju sehingga menjadi orang-orang sombong, sehingga menjadi orang-orang yang lupa pada purwadaksi tadi sebagai orang miskin. Itu ibaratun anirtifa'il asafil katanya. Hadis lain mengatakan, qala Rasulullah SAW lis-sa'ati asyratun. Untuk kiamat itu banyak tanda-tandanya. Mungkin ini dalam hadis yang akan diterangkan, ada yang belum, ada yang sedang. Pertama, yadharu ada munifakil aswaq. Bakal jelas nampak pasar-pasar tidak payu. Ini mungkin belum ini. Ini mungkin belum. Wa yaqilul matar wan nabat. Hujan dan tumbuh-tumbuhan sedikit. Ini mungkin belum. Ini menjelang kiamat sudah semakin dekat yang dua ini. Yang ketiga, wa tabsul ghibah. Nyebarnya ghibah tadi. Ngomongin orang. Ngopat. Itu kalau kita sekarang teliti ini, manusia kerjanya itu hanya gibah aja. Melihat kesalahan orang lain langsung dibicarakan. Bahkan bukan kesalahan lagi, kebenaran yang dikatakan, tapi karena tadinya hatinya sudah gak setuju, gak senang, sudah benci, lalu diomongkan, diceritakan. Itu watafsyul gibah sedang sekarang ini, meluasnya gibah. Tiga. Yang keempat dalam hadis ini, wayu kalu riba. Riba udah dimakan, dikonsumsi. Sekarang kan perekonomian manusia umumnya, bahkan umat Islam, sudah penuh dengan ribawi. Ulama berusaha tentang apa perbankan itu mau perbankan syariah. Sampai pertama berusaha mendirikan bank muamalat.
Dan ada sekarang Bank Syariah Mandiri, Bank Jabar Syariah, dan seterusnya. Kalau ada kesalahan transaksi atau sengaja, itu adalah urusan perbankan. Karena ulama udah berusaha, ada transaksi syariah, ada transaksi konvensional. Maka ada bank syariah, ada bank konvensional non syariah. Jelas jumhurul ulama bank konvensional itu ngandung riba. Apalagi sekarang banyak rentenir di masyarakat, bank Kosipa dan seterusnya. Biasa di kampung itu ada yang pakai motor itu, door to door, ke rumah-rumah gitu, memberi pinjaman 100.000 jadi 150.000, 1 juta menjadi 1,5 juta, itu banyak. Sekarang sebenarnya wajib kalau riba sudah banyak riba dikonsumsi, dimanfaatkan, apalagi kalau kita bicara tentang perbankan. Walaupun ada aturan-aturannya ulama juga, kalau sangat madarat itu bisa, dan lainnya itu dalam fikih. Paling penting, kalau riba ini sudah masanya sekarang mengkonsumsi riba itu banyak. Itu sebagian asyratus sa'ah, kata Nabi. Li sa'ah asyratun. Yang keempat, kalau riba. Dan mungkin yang kelima, insya Allah besok disambung lagi karena waktu udah 4 menit lagi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.